Sahabat Senpai, tanpa terasa telah 1 bulan kami menemani Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Sehubungan dengan itu, kami ingin memberikan hadiah bagi 3 komentar paling menarik, yaitu hadiah berupa kipas eksklusif seperti ini. Tadi kamu itu kami culik ke sini. Ya bebas visa sih bebas visa, tapi kan bukan berarti nggak ada prosedur sama sekali. Di kalangan anak-anak muda itu budaya gibah atau ngerumpi itu di Jepang itu agak kurang, Pak Iqbal. SIM Jepang juga diakui di sini, SIM Indonesia juga diakui di sana. Nihon no Kataro. Sahabat Senpai, segera subscribe, like, dan komentar. Ada 3 motif kipas yang berpeluang Anda dapatkan dari kami. Sebelum digabungkan ke BRIN, apakah dulu ada konsultasi atau ya omong-omong dulu lah dengan mereka begitu Pak Handoko? Atau tiba-tiba saja kemudian langsung sesuai dengan perpres nomor sekian maka ini langsung dibawa BRIN gitu? Periset itu bukan eksklusif BRIN. Siapapun kan bisa jadi periset. Aktivitas riset itu kan aktivitas generik dari masyarakat ya. Itu tapi untuk jadi periset tidak harus jadi akademisi ya. Iya. Ya kan, ibu rumah tangga dia bisa membuat paten. Nihon no Kataro. Ya, sahabat Senpai, kita lanjutkan kembali. Pak Handoko, kembali tadi masalah Ikman. Di luar Ikman ya, saya mengikuti berita di media massa, LIPI di Batan di BPPT, kelihatannya tidak ada riak-riak apapun pada saat ini lembaga itu ditaruh di bawah BRIN ya. Apa betul begitu Pak Handoko? Ya, kalau tidak ada sama sekali tentu tidak ya. Tetapi teman-teman kan sebenarnya sudah tahu ya, sudah memahami juga mengapa kita harus seperti ini dan seterusnya ya, gitu. Gitu. Sebenarnya problem kita itu kan kita semua sudah tahu sebenarnya. Kita semua sudah tahu gitu ya. Ya. Sebelum digabungkan ke BRIN, apakah dulu ada konsultasi atau ya omong-omong dulu lah dengan mereka begitu Pak Handoko? Atau tiba-tiba saja kemudian langsung sesuai dengan perpres nomor sekian maka ini langsung dibawa BRIN gitu? Proses itu kan sebenarnya sudah sejak lama ya. Gitu. Proses pembentukan BRIN sendiri sebenarnya sudah sejak lama, sejak pembahasan Undang-Undang 11 2019 ya. Betul. Ya, hanya kapan itu akan dieksekusi itu saja yang kita belum tahu gitu saja pada saat itu ya. Gitu. Ya, jadi pada saat periode kedua Pak Jokowi 2 Oktober 2019 kan udah tahu gitu ya. Oh, BRIN dibentuk tapi belum terbentuk begitu ya sampai 28 April tahun lalu begitu. Betul sekali Pak Handoko. Jadi memang BRIN 2019 kalau nggak salah tadi kan sudah dibentuk. Tapi kan kemudian tiba-tiba BRIN muncul sebagai lembaga yang independen ya, di luar wadah yang menaungi sebelumnya, dan kemudian BRIN menjadi satu-satunya lembaga riset nasional atau apa istilahnya begitu. Nah keadaan ini sebenarnya yang terasa mengejutkan juga bagi masyarakat ya, karena kalau kita melihat pengalaman atau sejarah di negara-negara lain lah gitu, Malaysia misalnya untuk menyatukan ini mereka perlu 2 tahun. Lalu juga dulu kita pun pernah juga misalnya Kementerian kita, Kominfo ditiadakan misalnya, atau juga Kementerian Perindustrian dan Perdagangan pernah dipisahkan dan seterusnya. Itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama, Pak. Memang sebenarnya tidak perlu waktu lama. Kalau di pemerintah itu kan tidak bisa ditunda, tidak bisa saya 1/4 gabung kan tidak ada. Kalau yang membutuhkan waktu lama itu hanya karena tidak dilakukan, tidak dieksekusi itu saja.
Ya, kalau di pemerintah kan eksekusi itu selalu basisnya tanggal, ya kan? Tanggal sekian kita eksekusi, ya tanggal itu berubah. Oh. Iya kan? Tidak mungkin kan kita misalnya tanggal 1 September kita integrasikan Kemristek, Batan, BPT 8 LIBI waktu itu ya. Iya. Tahun lalu. Ya sudah 1 September selesai kan. Yang lain tutup, ganti baru gitu. Kan tidak ada, oh kita setengah ini, seperempat itu kan nggak bisa. Iya. Itu kalau yang lama-lama itu ya karena tidak dilakukan, itu saja. Tidak dieksekusi. Ya, jadi ya kalau di pemerintah ya harus dieksekusi, itu saja kan. Iya. Gitu. Kemudian begini Pak Handoko, posisi perguruan tinggi dalam arti kata riset yang di bawah perguruan tinggi itu apakah masih akan tetap berjalan atau juga harus? Tentu. Karena jadi riset itu secara jadi perlu saya sampaikan, periset itu bukan eksklusif BRIN. Siapapun kan bisa jadi periset. Aktivitas riset itu kan aktivitas generik dari masyarakat ya. Gitu. Kalau ya kan, termasuk akademisi di perguruan tinggi itu juga wajib melakukan riset, ya kan? Gitu. Tapi untuk jadi periset tidak harus jadi akademisi loh ya. Ya kan, ibu rumah tangga dia bisa membuat paten, boleh. Iya, tidak ada masalah dengan itu. Nah, BRIN itu ada untuk semuanya, bukan untuk periset BRIN. Karena kita ada untuk memfasilitasi supaya semakin banyak lembaga riset, periset dari non pemerintah. Ya, jadi untuk perguruan tinggi itu anggaran riset termasuk di situ tidak perguruan tinggi. Ya, gitu. Jadi itu yang kami fasilitasi sekarang tidak hanya industri, tapi juga justru sebagian besar perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Iya. Itu dalam masalah dana bagaimana Pak? Apakah harus melalui dana perguruan tinggi untuk riset itu? Apakah langsung ke perguruan tinggi dari Kementerian Pendidikan misalnya, ataukah melalui BRIN Pak? Jadi ada yang namanya dana riset yang berasal dari 20% alokasi dana pendidikan yang namanya BUPTN ya. Nah, itu saya sudah pada saat 28 April pembentukan BRIN, kita langsung serahkan itu ke Kemdikbudristek, gitu. Ya, karena Kemdikbudristek itu mengurusi riset yang ada di perguruan tinggi. Karena itu sifatnya bisa afirmasi, karena merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan di perguruan tinggi itu kan sebagian besar berbasis riset. Ya kan? Tetapi kalau yang ada di BRIN, dan itu perguruan tinggi juga bisa mengakses, itu adalah dana riset yang sifatnya kompetisi murni, tanpa afirmasi. Jadi kita buka termasuk periset BRIN harus kompetisi, gitu ya. Kita buka termasuk untuk industri, untuk komunitas, untuk perguruan tinggi, semua, gitu. Jadi semua skema yang ada di kami itu sifatnya adalah kompetisi, gitu. Ini kembali tadi masalah swasta dan pemerintah ya dalam hal kegiatan riset Pak Handoko. Kalau saya tidak salah ya, saya lihat data itu. Anggaran kita untuk riset itu sekitar 10,5 triliun, barangkali sekitar itu yang angkanya. Pemerintah. Yang pemerintah. Jadi kalau kita lihat di konversi ke dalam US dollar itu kan kurang lebih sekitar 700 juta US dollar kan. Nah, tentu di luar ini ada dana-dana riset yang dari swasta sendiri. Tapi dibandingkan dengan negara-negara lain, katakanlah ya tentu memang tidak mudah untuk bisa membandingkan ini, tetapi paling tidak sebagai gambaran bahwa Amerika kan itu setidaknya itu punya 511 miliar dolar untuk riset, Cina 451 dan Jepang 165 miliar dolar. Kita ini kan sekitar 700 juta dolar Pak, yang pemerintahnya tadi ditambah swasta mungkin ini. Belanja riset nasional itu adalah belanja riset dari pemerintah dan non pemerintah. Non pemerintah itu yang 80%. Gitu. Nah, ini di Indonesia yang belum terbentuk. Gitu ya. Nah, sehingga bagaimana kita bisa memakai belanja riset yang dari pemerintah itu untuk menjadi seed funding, ya kan, supaya belanja riset non pemerintah itu bisa naik, gitu ya. Kan belanja riset itu tidak harus kamu bayar sekian, kan tidak begitu. Itu kan suatu proses alami. Kalau dia banyak melakukan aktivitas riset, otomatis kontribusi terhadap belanja riset nasional kita akan makin besar. Nah, itu yang kita fasilitasi supaya dia bisa masuk dulu. Gitu. Nah, bagaimana mampu memfasilitasi pemerintah kalau lembaga risetnya saja
terlalu banyak kecil-kecil ngurusi diri sendiri aja tidak sanggup gitu ya. Nah iya, sebenarnya semuanya balik ke situ lagi gitu. Jadi justru itu menjadi target utama BRIN. KPI BRIN itu ada di situ. Bukan membuat periset BRIN jadi makin bagus, membuat periset BRIN makin bagus itu default ya. Sesuatu yang tidak perlu dituliskan itu sudah pasti harus begitu. Kalau nggak begitu ya keterlaluan. Kira-kira begitu ya. Gitu. Tapi KPI kita sebenarnya adalah bagaimana membuat riset dari non-pemerintah itu semakin meningkat dominan, dan itu otomatis belanja riset nasional kita akan semakin didominasi dari non-pemerintah gitu. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonomi itu kan muncul karena pelaku usaha, bukan karena pemerintah loh ya. Pemerintah tidak mungkin bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, itu tidak mungkin, sangat terbatas ya kan. Nah, pelaku usaha itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan kalau dia melakukan product development yang signifikan nilai tambahnya. Baik, kan begitu. Baik, Pak. Ya kan, supaya dia kencur, nggak jual hanya kencur bubuk gitu ya. Dia kencur jadi obat misalnya kan, gitu. Ya kan. Nah itu perlu riset, gitu. Betul, betul. Gitu. Nah tapi tidak bisa kita sekedar ngomong ke swasta, oh yuk bikin riset dong supaya itu, nggak bisa begitu. Karena riset itu tadi high cost, high risk. Disitulah pemerintah harus hadir. Iya, saya setuju sekali Pak Handoko. Karena kalau kita lihat Jepang, terutama Jepang masa silam lah, ya itu antara swasta dan pemerintah itu erat sekali hubungannya dalam aktivitas riset ya. Kita bahkan kalau kita melihat sejarah katakanlah pada masa Perang Dunia Kedua lah, kita mundur jauh ke belakang, itu kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan besar Jepang itu ikut melakukan riset, ya, melakukan aktivitas riset, ya tentu untuk kepentingan pemerintah pada saat itu. Saya pernah baca, itu dikatakan bahwa kamera misalnya, kamera Nikkor, yang tentu Nikon ininya, kameranya, itu kan semula ditujukan untuk katakanlah terkait dengan perhatian Jepang terhadap semenanjung Korea. Jadi pada saat itu Jepang memerlukan kamera yang canggih yang bisa melihat semenanjung Korea. Betul. Dulu zaman saya masih sekolah dan juga Pak Handoko juga sahabat-sahabat sekolah Jepang, saya pernah lihat itu ada kamera itu mungkin sepanjang pohon kelapa kali ditaruh di mobil trailer itu untuk membidik semenanjung Korea. Itulah fungsi pemerintah. Iya, di situ pemerintah main. Betul. Nah, akhirnya jadilah kamera Nikon yang sekarang mungkin bisa dikantongin oleh orang segala macam, tapi dulunya kan kamera yang besar sekali dan itu dilakukan atas dasar riset oleh pemerintah dan pihak swasta Jepang. Jadi saya melihat hubungan antara pemerintah dan swasta itu erat sekali. Bahkan saya melihat juga ini cerita kampung halaman saya, Pak Handoko. Saya di Bangka Belitung sana. Nah, itu di sana ada PT Timah dulunya, Belanda yang membangun. Pada saat Jepang katakanlah menduduki Indonesia, PT Timah itu yang notabene adalah PT GMB, Gemein Maskapai Van Beleton. Saya kurang bagus bahasa Belanda, saya itu kurang lebih begitu. Itu tiba-tiba saja berubah menjadi Mitsubishi Kogyo namanya. Jadi betul-betul lembaga swasta itu bukan hanya bersama di dalam aktivitas riset, bahkan pemanfaatan hasil-hasil riset itu sendiri yang pada masa itu adalah teknologi senjata, itu pemerintah dan swasta itu tetap bergandeng tangan, tetap tidak terpisahkan. Begitu posisinya Pak Handoko. Persis. Itu tadi yang saya sampaikan. Gitu. Jadi tidak mungkin lembaga riset pemerintah itu memproduksi sesuatu yang langsung masuk market. Itu bukan karakternya, gitu ya. Yang melakukan product development yang dekat dengan market itu ya manufaktur, gitu ya. By nature seperti itu, gitu ya. Nah, tetapi manufacture supaya dia bisa membuat produk yang punya diferensiasi, dia perlu riset. Nah, bagaimana dia bisa masuk ke riset yang high cost, high risk itu? Disitulah lembaga riset pemerintah masuk melalui BRIN misalnya ya, gitu. Jadi tetapi untuk itu kita BRIN-nya sendiri harus punya power, punya sumber daya yang kuat, gitu ya. Baik, Pak Handoko. Itu sebenarnya makna kita mengkonsolidasi itu. Iya, kita jeda sejenak Pak Handoko, nanti kita lanjut kembali. Nihon no Kataro.